Niat kritik Sri Mulyani, Fadlizon malah dibuat malu oleh staf khususnya. Fadlizon mengkritik Sri Mulyani, tapi malah seperti menampar muka sendiri. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon beradu argumen dengan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo terkait utang pemerintah di tengah virus corona. Perang opini itu bermula dari utas Twitter Fadlizon yang menyinggung soal utang pemerintah yang dinilai sudah melampaui batas aman. Hati-hati, utang kita sudah melampaui batas aman, tulis Fadlizon dikutip dari akun Twitter pribadinya Fadlizon Selasa 14 April. Dalam utas tersebut, ia mengatakan seharusnya pemerintah tidak membanggakan diri dengan menerbitkan utang global berdominasi dolar AS sebesar 4,3 miliar US dollar atau setara dengan 68,8 triliun. Mengacu kurs 16.000 pada Selasa 7 April lalu, ia menilai para pejabat publik seharusnya memperbesar rasa malu lantaran utangnya membengkak. Kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond di tengah pandemi corona sama sekali tidak menunjukkan kehebatan, malah sebaliknya menunjukkan betapa ringkihnya perekonomian kita, ujarnya. Melihat postingan tersebut, staf Menteri Keuangan Prastowo Justinus pun langsung berargumen. Justinus menegaskan patokan rasio utang yang aman tetap mengacu kepada Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi, patokan itu undang-undang, itu hukum positif yang berlaku. Konsekuensinya melanggar atau tidak tentu patokannya pada UU. Bukan sabda Fadlizon sepintar apapun. Faktanya utang kita masih di 30%, jauh di bawah 60%. Defisit terjaga di 2,2%, juga di bawah 3%. Sampai di sini jelas ya Bung Fadlizon, tulis pria yang sebelumnya dikenal sebagai pengamat perpajakan ini. Menurutnya, jika batas aman rasio utang terhadap PDB mengacu pada 2 kali taks rasio di masing-masing negara, maka sulit mendapatkan negara di Asia yang tingkat rasio utang terhadap PDB benar-benar aman. Sebagai pembanding, taks rasio Malaysia sebesar 12,02%, sedangkan rasio utang terhadap PDB Malaysia 5,51%. Jika mengacu perhitungan 2 kali taks rasio, maka seharusnya batas aman rasio utang Malaysia sebesar 24,06%. Setelah mematahkan tudingan Bung Fadlizon dengan membuktikan patokan OECD itu tak ada. Dan kalaupun dianggap ada, semua rezim di Indonesia dan banyak negara yang tidak lolos. Nah, sekarang kita bahas postur utang kita biar kita bisa bersyukur jadi orang Indonesia. Waspada harus, pesimis aja jangan, katanya. Menurut dia, pertumbuhan rasio pajak yang cenderung stagnan disebabkan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada harga komoditas. Menurut dia, pertumbuhan rasio pajak yang cenderung stagnan disebabkan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada harga komoditas. Kita mesti balik siklus ini supaya pajak sustain, ujarnya.